Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel saya. Apakah kalian masih semangat untuk belajar bahasa Jepangnya? Ya, semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar bahasa Jepang bareng saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai partikel-partikel yang ada di dalam bahasa Jepang. Oke, langsung aja ke materinya ya guys. Oke. Pertama adalah partikel wa. Fungsi partikel wa sebagai to be yang menunjukkan subjek atau pokok kalimat yang memiliki arti adalah, yaitu, dan lain-lain. Walaupun ditulis huruf hiragana ha, akan tetapi dibacanya menjadi wa. Contoh, watashi wa Andi desu. Saya adalah Andi. Contoh yang kedua, kore wa Maiku Mira desu. Dia adalah Mike Miller. Gitu. Fungsi des adalah penutup untuk kalimat positif. Contoh, watashi wa kaishain desu. Saya pegawai perusahaan. Ano hito wa jitsusei desu. Dia adalah pekerja magang. Kuncinya adalah, ini rumusnya nih. Kata benda pertama baru partikel ha, kata benda kedua baru dilanjut dengan keterangan ditutup dengan dash. Ini rumusnya untuk partikel wa. Kata benda pertama partikel ha, kata benda kedua ditambah keterangan dan ditutup dengan kalimat dash. Oke. Bisa ditulis maupun di screenshot terlebih dahulu. Oke, lanjut aja. Oke. Yang kedua adalah fungsi kalimat negatif atau artinya tidak, yaitu ja atau dewa arimasen gitu. H, partikel H diikuti dengan kalimat ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ja arimaseng atau dewa arimaseng. Artinya tidak atau bukan. Fungsi sebagai penutup untuk kalimat negatif. Contohnya, watashi wa Andi ja arimaseng. Saya bukan Andi. Kore wa Maiku Mira dewa arimaseng. Dia bukan Mike Miller. Perbedaan ja arimaseng dan dewa arimaseng adalah ja arimaseng digunakan dari atasan ke bawahan atau yang sudah akrab atau yang selevel. Jadi ja arimaseng ini bentuk apa ya? Bentuk akrabnya lah. Kalau kita sudah akrab dengan seseorang, nah boleh pakai ini. Oke. Nah, untuk dewa arimaseng ini lebih sopan, digunakan dari bawahan ke atasan atau orang yang baru kenal. Jadi bedanya adalah kalau yang dewa arimaseng itu bentuk sopannya, dan kalau untuk jari maseng ini bentuk apa ya, bentuk inilah ya, bentuk umumnya lah, bentuk umumnya kalau yang ini. Tapi kalau untuk lebih sopannya sih, untuk lebih aman, kalau emang orang yang baru kenal, ini aja nih, dewa arimaseng, atau lebih sopan digunakan dari bawahan ke atasan atau orang yang baru dikenal. Oke, untuk rumusnya itu adalah kata benda pertama partikel A,
kata benda kedua, keterangan, terus ini baru kalimat negatifnya. Ja arimaseng atau dewa arimaseng, pilih aja sih. Tapi kalau untuk perbedaannya ini adalah, misalkan kalian lagi di forum-forum formal nih, resmi, boleh pakainya ini dewa arimaseng. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari maupun ke temen itu boleh pakai yang jari maseng, yang lebih sedikit turun tingkatnya dari dewa arimaseng gitu, tapi masih dalam bentuk sopan sih. Oke, boleh dicatat maupun di screenshot dulu. Oke, lanjut aja ya. Oke, yang ketiga adalah fungsi apa ya, partikel gas sih. Ini fungsi partikel K, yaitu sebagai penutup kalimat tanya. Wa desu ka, fungsi partikel K, yaitu sebagai penutup kalimat tanya, mempunyai arti apakah atau hanya penegasan kalimat tanya. Contoh, anata wa Andi san desu ka, apakah kamu Andi? Kalau misalkan jawabannya benar, hai, watashi wa Andi desu, benar ya, saya adalah Andi. Kore wa Maiku Mira-san desu ka, apakah orang itu saudara Mike Miller? Kalau jawabannya negatif, iye, Maiku Mira-san dewa arimaseng. Iye itu artinya bukan, orang itu bukan saudara Mike Miller. Rumusnya adalah subjek wa keterangan plus desu ka. Jadi K ini sebagai bentuk apa ya, fungsi kalimat tanya lah ya, penutup desu ka, kalimat tanya. Oke, lanjut. Partikel mo artinya juga. Fungsi partikel mo dalam kalimat adalah menunjukkan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada dalam kalimat sebelumnya. Contoh ya kan. Contoh, Mira-san wa kaishain desu. Say, Mira-san wa kaishain desu. Saudara Miller adalah pegawai perusahaan. Oke. Gupta san mo kaishain desu. Saudara Gupta juga pegawai perusahaan. Kata kuncinya adalah kata benda plus mo. Ini untuk partikel mo. Jadi fungsinya itu menunjukkan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada dalam kalimat sebelumnya. Jadi menerangkan yang sama dari kalimat sebelumnya. Ini contohnya nih. Mira-san wa kaishain desu. Saudara Miller adalah pegawai perusahaan. Gupta-san mo kaishain desu. Saudara Gupta juga pegawai perusahaan. Gitu. Oke, lanjut ke partikel no. Fungsi partikel no itu yang pertama adalah untuk menggabungkan dua kata benda. Contoh, Nihongo no sensei, artinya guru bahasa Inggris. Yang kedua, Indonesia no jisusei desu. Indonesia no jisusei, pekerja magang Indonesia. Mirasan IMC no shain desu. Saudara Miller perusahaan IMC. Terus untuk fungsi yang kedua itu menyatakan kepunyaan. Berarti
ini punya saya gitu kan, ini milik saya. Itu gimana? Nah ini watashi no hong, buku milik saya, buku milik saya artinya. Yamada-san no kabang, tas Yamada. Anata no sumaho, sumaho, handphone ini punya kamu. Kore wa watashi no enpitsu desu. Kore wa watashi no enpitsu desu. Kore ini adalah pensil saya. Ini adalah pensil saya. Jadi polanya 1, 2, 3. Oke, ini untuk partikel no. Boleh ditulis ataupun di screenshot. Oke, lanjut ke kore, sore, are. Oke, kore digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Kore artinya ini. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kore wa kabang desu. Kore wa kabang dewa arimasen. Ini bukan tas. Kore, lanjut yang kedua, kore digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara. Jadi misalkan kalian nih bertanya atau ngobrol dengan orang, nah pengen nyebutin benda itu tapi benda itu di kalian jauh tapi dekat di lawan bicara kalian, nah itu pakainya sore. Digunakan untuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Itu artinya memiliki arti itu. Sore wa enpitsu desu. Sore wa maka dewa arimasen. Maka itu spidol. Terus lanjut are. Are itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Contoh kalian lagi ngomongin barang sesuatu nih sambil menunjukkan barangnya. Are wa eakon desu. Itu adalah AC. Are wa baiku dewa arimasen. Itu bukan motor. Oke, jadi kore, sore, are ini bisa dibilang kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu atau barang lah ya, untuk menunjuk suatu barang. Kalau kore itu artinya ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara, dekat dengan kalian yang ngomong. Dan untuk sore itu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicaranya. Misalkan lawan bicara kalian itu ada di benda yang ada di lawan bicara itu dekat dari dia. Terus kalau are itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Jadi yang bicara dan yang diajak bicara itu sama-sama jauh bendanya. Jadi pakainya are. Oke, untuk menanyakan benda itu seperti apa? Itu desu ka. Kore wa nan desu ka? Sore wa hong desu. Apa ini? Artinya apa ini? Itu adalah buku. Memastikan benda. Sore wa hong desu ka?
Apakah ini buku? Hai, sore wa hong desu. Ya, betul, itu buku. Terus yang kedua negatif, iye, sore wa hong jarimaseng. Tidak, bukan, itu bukan buku. Menanyakan pemilik benda. Kore wa dare no desu ka? Kore wa dare no desu ka? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Misalkan sore wa watashi no desu. Sore wa watashi no desu. Sore itu punya saya, gitu. Silakan dicatat dulu. Oke. Sekarang sono, kono, ano. Yaitu fungsinya sono tuh ini, sono tuh itu, ano itu berfungsi untuk menerangkan benda. Sono, kono, sono, ano tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti kata benda. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya. Misalkan diikuti harus kata bendanya dulu nih. Sono hong wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Sono toke wa takai desu. Jam itu mahal. Jam itu mahal. Takai desu. Ano hito wa gubuta san desu. Orang itu adalah gubuta. Kalau untuk menanyakan sesuatu, ini polanya. Sono kabang wa dare no desu ka? Tas ini milik siapa? Tas ini milik siapa? Sore sono kabang wa watashi no desu. Watashi no desu. Tas itu milik saya. Tuh. Oke, untuk so desu. So desu. Sore wa kutsu desu ka? Apakah itu sepatu? Hai, sore wa kutsu desu. Ya, itu sepatu. Hai, so desu. Jadi untuk yang materi ini adalah so desu. Bisa untuk menjawab pertanyaan yang lebih simple tanpa harus menyebutkan bendanya apa. Jadi cukup hai, so desu. Ya, betul. Jadi kayak jawaban yang memastikan bahwa benda ini tuh sepatu loh, gitu. Apakah ini sepatu? Hai, sepatu. Bukan. Kalau misalkan jawabannya negatif, iye, kutsu jarimaseng. Bukan sepatu. Iye, chigao mas. Iye, chigao mas. Jadi ini bentuknya, misalkan kalian ditanya nih, sore wa kutsu desu ka? Apakah ini sepatu? Contohnya, hai, kore wa kutsu desu. Ini yang jawaban yang lengkapnya. Jawaban yang lengkapnya nih. Tapi kalau yang mau sederhana ini, hai, so desu. Ya, betul. Tapi kalau untuk kalian mau ngejawab kalimat negatif atau sanggahan, bisa menggunakan iye, kutsu jarimaseng. Bukan, itu bukan sepatu. Bisa juga yang mau lebih simple, iye, chigao mas. Jadi kuncinya adalah hai, so desu. Ya, itu betul. Terus yang kedua atau sanggahan, iye, chigao mas. Oke, lanjut. Oke, deska merupakan pertanyaan yang jawabannya adalah pilihan. Deska. Kore wa hong deska? Kabang deska? Jadi ini menanyakan pilihan. Apakah ini buku atau tas? Apakah ini buku atau tas? Nah, pilih nih si
yang diajak bicaranya disuruh milih nih ya. Nah misalkan jawaban yang diajak bicaranya sore wa hong des, ini adalah buku gitu. Misalkan saya nanya ke si A, kore wa hong desu ka, kabang desu ka, apakah ini buku atau tas? Terus yang diajak ngomongnya bilang kore wa hong desu, ini adalah buku gitu. Terus saya bilang lagi begini ke si A, sono kabang wa anata no desu ka, Yamada-san no desu ka, apakah tas ini milik kamu atau Yamada? Jawabannya watashi no desu, itu adalah milik saya, kata si A. Jadi saya ngomong ke si A, sono kabang wa anata no desu ka, atau Yamada-san no desu ka, apakah tas ini punya kamu atau punya Yamada? Terus si yang ditanya itu menjawab watashi no desu, itu punya saya gitu. Oke, lanjut. Partikel no. Lagi partikel no ini banyak banget fungsinya ya. Itu fungsi ketiga itu adalah untuk menerangkan kata benda. Menerangkan kata benda. Komputer no hong. Komputer no hong. Komputer no hong, buku komputer. Nihongo no jisho, kamus bahasa Jepang. Jadi kan pertama itu kan ada fungsi partikel no, itu pertama itu menggabungkan dua benda ya. Terus fungsi yang kedua itu adalah kepunyaan. Terus yang fungsi ketiga adalah untuk menerangkan kata benda. Dan fungsi keempat yaitu pengganti kata benda. Contohnya, kore wa dare no kabang desu ka? Ini tas siapa? Ini tas siapa? Sato-san no desu. Sato-san no desu, pengganti kata benda. Oh, berarti partikel no ini menggantikan ini kabang. Jadi lebih simpelnya lah ya, daripada harus kore wa Sato-san kabang desu gitu. Jadi lebih simpel. Sato-san no desu. Kore wa dare no desu. Dare no kabang desu ka? Ini tas siapa? Sato-san no desu. Sato-san no desu, kepunyaan Sato-san. Kono kabang wa anata no desu ka? Apakah ini tas kamu? Iye, watashi no ja arimasen. Watashi no, jadi ini nih kabang desnya diganti no, jadi kata bendanya itu diganti no, pengganti kata benda. Nah ini nih fungsinya jelas banget, pengganti kata benda. Hai, lanjut kita ke partikel o, dibubuhkan pada kata benda, berfungsi menyatakan kesopanan. Omizu, okane, ote arai, ote arai. Oke. Jadi gini ya, kalau untuk partikel o dibubuhkan pada kata benda berfungsi menyatakan kesopanan. Jadi fungsi partikel o ini adalah bentuk sopannya sih. Lanjut ke so desu ka, merupakan ekspresi atau respon saat mendapat informasi baru, menandakan telah mengerti. Misalkan sono, kono,
kasawa, kono kasawa anata no desu ka? Apakah payung ini milik kamu? Iye, chigaumasu. Jon-san no desu. So desu ka? Nah, jadi sebagai berarti untuk respon untuk mendapatkan informasi baru ya ini. So desu ka? So desu ka? Oke, mungkin itu aja ya untuk kesimpulannya. Jadi saya rangkum lagi untuk partikel ini. Yang pertama tadi kan ada partikel H itu untuk menanyakan partikel H ini itu sebagai to be yang menunjukkan subjek atau pokok kalimat, walaupun ditulis huruf hiragana H tetapi dibaca wa. Oke. Terus yang kedua ini adalah ja arimaseng atau dewa arimaseng, itu artinya bukan, itu sebagai penutup untuk kalimat negatif atau kalimat sanggahan. Oke, terus kalimat partikel K yaitu sebagai penutup kalimat tanya, mempunyai arti apakah atau hanya penegasan kalimat. Oke, partikelmu, fungsi partikelmu dalam kalimat adalah menunjukkan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada di dalam kalimat sebelumnya. Jadi partikelmu ini mengulang kalimat sebelumnya, dan kesamaan lah, bahwa ada kesamaan di kalimat yang pertama, jadi diulangin lagi. Oke, ini partikelmu ya tadi ya. Partikelmu banyak fungsinya, yaitu pertama untuk menggabungkan dua kata benda, menyatakan kepunyaan. Terus ada kono, kore, sore, are. Kalau kore itu artinya ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Kalau sore itu digunakan menunjukkan benda yang dekat lawan bicara. Kalau untuk are artinya itu tapi jauh, digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Menanyakan benda desu ka, kore hong desu ka, untuk memastikan benda. Kore wa hong desu ka, untuk menanyakan pemilik benda. Kore wa dare no desu ka? Oke, sono, kono, ano. Kono ini, sono itu, ano itu, berfungsi untuk menerangkan benda. Sono, kono, sono, ano itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti kata bendanya dulu. Jadi dia nggak bisa. Sono wa nggak bisa, jadi harus sono kabang wa, jadi harus diikuti dengan kata bendanya terlebih dahulu. Kalau untuk pertanyaan sama ya, kono kabang wa dare no desu ka? Oke. Nah, ini untuk yang ketiga ini so desu, artinya ya betul. Jadi untuk memastikan jawabannya itu benar, itu ini. Jadi lebih bentuk simpelnya lah ya, tanpa harus bilang kata bendanya dulu. Nah, untuk sanggahan ya atau kalimat negatifnya, iye, chigaumasu. Nah, ini untuk menanyakan pilihan desu ka, desu ka, nani desu ka, nani desu ka. Kore wa hong desu ka, kabang desu ka? Apakah ini buku atau tas? Kore wa hong desu. Jadi untuk desu ka ini merupakan pertanyaan yang jawabannya adalah pilihan, dapat dipilih gitu ya. Partikel no yang ketiga itu menerangkan kata benda. Terus yang keempat itu pengganti kata benda. Terus ada partikel o dibubuhkan pada kata benda berfungsi kesopanan. Terus so desu ka merupakan ekspresi atau respon saat mendapat informasi baru, menandakan telah mengerti.
Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kok di komentar di kolom komen. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Matane, ditunggu video selanjutnya ya.